Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang kurangnya pemahaman siswa terhadap aspek-aspek bahasa. Jadi, masuk ke lingkupnya dalam yaitu pemahaman kebahasaan siswa, di mana guna membangun kesadaran akan ejaan, tata bahasa, tanda baca, dan aspek bahasa lainnya untuk meningkatkan kualitas komunikasi siswa. Jadi dalam hal ini kita ingin membahas, memecah masalah bagaimana tentang kurangnya pemahaman siswa terhadap aspek-aspek kebahasaan, yaitu yang sering terjadi, yaitu tentang bagaimana siswa itu belum paham tentang bagaimana cara mengeja yang benar, kemudian tentang meletakkan tata baca dan tata bahasa yang benar, gitu ya. Yaitu siswa seringkali tidak memahami dan menerapkan aspek kebahasaan dengan benar yang mencakup ejaan, tata bahasa, dan tanda baca. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan dalam berkomunikasi secara efektif. Jadi dampak tersebut itu menyebabkan mereka itu sulit dalam berkomunikasi. Kemudian selanjutnya yaitu tentang banyaknya kesalahan dalam penulisan. Yaitu banyak siswa yang menunjukkan kesalahan yang signifikan dalam penulisan mereka, yang mencakup kesalahan ejaan atau kalimat yang tidak terstruktur dengan baik. Kemudian ini mengindikasikan rendahnya tingkat pemahaman terhadap kaidah kebahasaan. Jadi siswa-siswa ini masih belum paham, utamanya dalam penulisan ya. Jadi tentang di mana meletakkan tanda baca yang benar, kemudian bagaimana cara menyusun struktur kalimat. Dan ini terlihat ketika mereka itu mengaplikasikannya dalam sebuah karya sastra atau karya ilmiah. Jadi ketika mereka mengaplikasikannya pada sebuah tulisan, ternyata masih banyak pemahaman kebahasaan mereka yang belum memadai. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang kesalahan dalam mengeja, yaitu kesalahan ejaan adalah salah satu isu utama yang dihadapi siswa. Ini dapat mengganggu pemahaman pembaca dan mengurangi kualitas tulisan yang dihasilkan. Jadi dalam ejaan, seperti ya contohnya yang sering kita terjadi dalam diri kita atau dalam lingkungan kita, yaitu ketika kita mengeja kata atlet, tetapi kita bacanya atlet. Kemudian ada antre yang kita bacanya antri, dan atau yang hakikatnya itu adalah berawalan huruf F tetapi kita membacanya dengan huruf P, seperti misalkan Februari tetapi kita membacanya Februari, atau November tapi November. Nah, itu termasuk dalam kesalahan dalam mengeja, dan itu masih sering terjadi dalam lingkungan kita. Kemudian ada yaitu kalimat tidak terstruktur dengan baik. Yaitu siswa seringkali menghasilkan kalimat yang tidak terstruktur dengan baik sehingga pesan yang ingin disampaikan menjadi tidak jelas. Ini menunjukkan perlunya pelatihan dalam menyusun kalimat yang efektif. Jadi masih banyak siswa yang masih menggunakan kalimat-kalimat yang kurang efektif dan tidak terstruktur, sehingga dalam komunikasi ini sangat mengganggu dan berdampak pada ketidaksesuaiannya dalam menyampaikan sebuah pesan ketika dalam sebuah komunikasi. Kemudian yaitu penggunaan tata bahasa yang tidak sesuai. Ya, jadi seperti dalam tulisan ataupun dalam lisan itu masih banyak siswa yang tidak menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan tata bahasa yang diinginkan gitu ya, tidak sesuai dengan EYD. Masih banyak lah ya, banyak seperti penggunaan tanda baca, kemudian cara menyusun kalimat, dan masih banyak lagi. Kemudian kita masuk ke dalam penyebab masalah pemahaman kebahasaan. Jadi penyebab yang pertama ada metode pembelajaran yang kurang efektif. Ya, otomatis ini masuk ke dalam masalah di gurunya ya, penyebabnya dari gurunya, yaitu cara guru mungkin terlalu berfokus pada teori dan kurang memberikan aplikasi praktis atau contoh konkret yang dapat membantu siswa memahami konsep kebahasaan secara lebih baik. Jadi di sini guru itu masih berfokus pada teori, tetapi dia tidak mengedepankan bagaimana kita tuh harusnya memberi contoh yang konkret sehingga mereka tuh paham akan apa yang kita sampaikan. Sehingga ya ini sebenarnya terkait dengan metode kita sendiri ya.
kita tidak bisa melulu memberikan mereka dengan metode ceramah, tapi sesekali kita juga harus memberikan kepada mereka itu contoh-contoh yang sesuai dengan kehidupan mereka agar mereka lebih paham dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua ada kurangnya waktu latihan. Nah, di sini siswa itu karena memang dalam kurikulum itu hanya diberikan sedikit jam setiap minggunya untuk pelajaran bahasa Indonesia. Oleh karena itu mereka akan mengalami namanya kurang latihan, ya baik itu latihan menulis, membaca, ataupun latihan-latihan kebahasaan lainnya, sehingga dengan ini dampaknya mereka tuh menjadi kurang paham terhadap aspek-aspek kebahasaan tadi. Kemudian minimnya minat membaca. Siswa yang jarang membaca cenderung memiliki wawasan kebahasaan yang terbatas karena kurang terpapar pada teks yang baik dan benar yang penting untuk membangun pemahaman bahasa. Jadi minimnya minat baca pada siswa itu juga mempengaruhi pemahaman aspek kebahasaan, karena ketika kita sudah membaca dan melihat bagaimana bacaan itu tersampaikan pada sebuah buku atau novel atau semacamnya, maka itu akan membuat kita mengeksplorkan diri kita untuk memahami kaidah-kaidah kebahasaan yang ada dalam buku tersebut. Ya, jadi sehingga kita dapat mengobservasi apa yang ada dalam buku tersebut, sehingga untuk mengambil aspek kebahasaan tersebut kita dapat memahaminya. Kemudian ada pengaruh media sosial. Nah, bahasa yang digunakan dalam media sosial seringkali tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Ya, di sini pasti sering sekali kita dapati, apalagi dalam media sosial baik itu TikTok, Instagram ataupun Twitter ataupun yang lainnya, itu masih banyak para pengguna yang menggunakan bahasa itu tidak sesuai dengan kaidahnya. Menggunakan baik itu disingkat-singkat atau bahasanya tidak terstruktur, tidak menggunakan tanda baca. Bahkan ketika kita mungkin saya katakan di sini aplikasi TikTok, di situ mereka lebih cenderung mendengarkan dan mereka tidak membaca apa pesan yang disampaikan, karena di situ berisi dengan video-video singkat. Jadi dengan itu minat baca itu menjadi lebih turun dan pemahaman aspek kebahasaan juga semakin terbatas dalam hal tersebut. Jadi pengaruh media sosial itu sebenarnya sangat mempengaruhi dalam pemahaman aspek kebahasaan. Kemudian kurangnya dukungan lingkungan, yaitu lingkungan sekolah ataupun lingkungan keluarga yang tidak menerapkan penggunaan bahasa yang baik dan benar, maka itu akan mempengaruhi bagaimana siswa tersebut memahami aspek kebahasaan. Jadi ketika di sekolah itu tidak diterapkan pemahaman kebahasaan yang benar, dan di rumah pun tidak seperti itu, maka pemahaman terhadap aspek kebahasaan tidak akan muncul, tidak akan tertanam dalam diri si siswa tersebut. Kemudian yaitu dampak atas kurangnya pemahaman kebahasaan, yaitu yang pertama ada dampak jangka panjang pada karir. Ya, yang pertama ada kurangnya kepercayaan diri. Otomatis ya, ketika dia tidak terlalu mudah untuk membaca, tidak terlalu bisa untuk membaca, tidak terlalu paham dalam membaca, dalam memahami aspek kebahasaan, maka dia akan kurang kepercayaan diri, karena ya mungkin nanti dampaknya juga akan tidak tersalurnya apa yang akan ia sampaikan. Kemudian penurunan prestasi akademik. Ini otomatis ketika kita tidak memahami aspek kebahasaan, maka kita juga akan berpengaruh pada prestasi akademik kita, yaitu dalam ujian, dalam evaluasi dan lain-lain. Kemudian dampak jangka panjang pada karir, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya saat ini banyak orang yang itu membutuhkan sangat penting dalam segi bahasa, maka ketika dia tidak memahami aspek kebahasaan tersebut, maka dampaknya akan jangka panjang pada karirnya nanti. Kemudian komunikasi yang tidak efektif, ini sudah pasti, karena bahasa yang tidak disampaikan dengan efektif, dengan terstruktur, maka otomatis informasi itu bisa juga tidak tersampaikan secara keseluruhan atau secara baik dan benar. Dan untuk solusi yang bisa kita lakukan adalah dengan cara merubah metode pembelajaran yang lebih baik lagi, yang lebih sesuai dengan keinginan siswa, dengan contoh-contoh yang lebih konkret, kemudian meningkatkan minat baca siswa, kemudian juga membiasakan lingkungan kita untuk menggunakan bahasa-bahasa yang baik dan benar, kemudian
dan masih banyak lagi. Tetapi utamanya kita mulai dari diri kita sendiri, dari guru sendiri, dari orang tua sendiri, dari lingkungan kita sendiri, untuk memulai memahami aspek kebahasaan tersebut dan kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari.